Wait for it. Here it comes. Almost there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nice. Nih, kalian pasti penasaran kan? Aku tuh siapa? Ngapain di sini? Jadi, first of all, kita kenalan dulu. Kenalin, namaku Laila Mai Rahmania. Aku mahasiswi semester 3 dari Prodi Manajemen kelas Bidik Misi 2, Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Jadi, seperti yang kita tahu, minggu-minggu ini tuh minggu-minggu UAS. Untuk persiapan UAS, untuk belajar UAS, belajar kuis, dan ngerjain tugas UAS lah ya yang udah pasti. Di sini aku bakalan ngerjain tugas UAS, bukan ngerjain tugas UAS. Ini adalah tugas UASku dari mata kuliah akuntansi biaya ya tepatnya. Oke, kita mulai guys. Basa-basi mulu. Kebanyakan durasi nanti ya. Oke. Nah, di video ini aku akan ngebahas materi dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Departemen Produk dan Departemen Jasa. Biar nggak cuma teori, kali ini aku bakalan kasih contoh usaha nyata yang menerapkan Departemen Usaha dan Departemen Jasa ini. Jadi, semoga setelah ini kita semua bakalan ngerti ya materinya, biar nggak cuma hafalan aja gitu. Topik yang aku bahas kali ini adalah Departemen Produk dan Departemen Jasa dalam akuntansi biaya dengan studi kasus pengusaha pengepul udang laut. Kenapa aku pilih ini? Karena ternyata ya, konsep akuntansi biaya tuh nggak melulu cuma bisa dipakai untuk pabrik-pabrik besar, tapi juga bisa untuk usaha sehari-hari. Nah, biasanya nih, kita kalau dengar akuntansi biaya, pasti kebayangnya tuh pabrik-pabrik besar, pabrik-pabrik dengan mesin-mesin mahal, ya kan? Padahal usaha kecil ataupun menengah juga ada biayanya loh, kayak biaya listrik, biaya gaji, transportasi, dan lain-lain. Kalau nggak dibagi dengan jelas, nanti susah tahu mana biaya yang benar-benar bisa bikin produk itu siap dijual. Nah, sebelum kita masuk ke Departemen Produk dan Departemen Usaha, alangkah baiknya kita tahu nih garis besarnya dulu. Departementalisasi itu apa sih? Jadi, departementalisasi adalah proses membagi kegiatan usaha ke dalam beberapa departemen atau bagian kerja. Tujuannya biar aktivitas dan biaya di dalam usaha itu bisa terstruktur dan gampang dianalisis. Nah, dari departementalisasi ini muncul pembagian antara Departemen Produk dan Departemen Jasa. Ini bakal aku jelasin di slide selanjutnya. Nah, kita masuk materi nih. Departemen Produk. Departemen Produk itu adalah bagian usaha yang langsung berhubungan sama produk itu sendiri. Jadi, semua aktivitas yang bikin barang itu berubah, diproses, atau siap dijual masuk ke Departemen Produk ini. Tanpa departemen ini, produk nggak bakalan ada. Untuk selanjutnya, kita masuk ke Departemen Jasa. Kalau Departemen Jasa nih, dia nggak menghasilkan produk secara langsung, tapi perannya tentu aja tetap penting banget. Departemen Jasa ini sifatnya mendukung. Kalau nggak ada, proses di Departemen Produk bisa terhambat atau malah bahkan terhenti. Untuk materi Departemen Produk dan Departemen Jasa kali ini, aku akan menggunakan usaha pengepul udang laut sebagai contoh. Nah, untuk gambaran usaha pengepul udang ini, alurnya dimulai dari nelayan, lalu udang disortir, dibekukan, dikemas, lalu dikirim ke klien. Kliennya bisa dari restoran dan untuk ekspor. Nah, dari alur ini aja nih, kita bisa ngeliat tuh mana Departemen Produk dan mana Departemen Jasa. Yang termasuk Departemen Produk di usaha ini adalah penyortiran, freezing, dan packing. Karena di tahap ini, udang benar-benar diproses sampai siap dikirim ke klien. Kalau bagian ini nggak ada nih, udang nggak akan punya nilai jual sesuai standar pasar. Oke, kita masuk ke Departemen Jasa. Departemen Jasa di usaha ini contohnya transportasi, administrasi, dan gudang. Transportasi untuk ngirim udang, administrasi dan catatan, dan komunikasi. Sedangkan gudang untuk penyimpanan. Mereka ini nggak pegang produk secara langsung, tapi tanpa mereka usaha nggak bakalan jalan. Untuk perbedaan Departemen Produk dan Departemen Jasa sendiri nih, paling gampangnya, Departemen Produk hasilnya bisa dilihat secara fisik, yaitu produk itu sendiri.
Sedangkan departemen jasa hasilnya berupa layanan. Tapi walaupun nggak kelihatan nih, departemen jasa harus tetap dihitung karena pengaruh ke biaya produk juga. Untuk implikasinya sendiri dalam akuntansi biaya dari departemen produk bisa langsung dibebankan ke produk itu sendiri. Tapi biaya departemen jasa harus dialokasikan dulu ke departemen produk. Jadi hal ini tuh penting banget supaya harga pokok produksi nggak salah hitung. Oke, di sini aku bakalan tampilin beberapa bukti kegiatan usaha. Bukti ini aku urutin berdasarkan aktivitas departemen produk dan departemen jasa supaya kelihatan jelas penerapannya di dunia nyata. Kita masuk ke departemen produk. Yang pertama, ini adalah proses pembelian udang langsung dari nelayan. Tahap ini termasuk departemen produk karena berkaitan langsung dengan perolehan bahan utama, yaitu udang laut itu sendiri. Lebih tepatnya adalah udang lobster. Setelah dibeli, udang disimpan sementara di kolam. Ini juga masih masuk departemen produk karena udang sebagai produk utama masih ditangani langsung di tahap ini. Di tahap yang ketiga, udang disortir berdasarkan ukuran dan kondisi, misalnya masih hidup, lemas, ataupun mati. Penyortiran ini penting karena menentukan kualitas udang yang akan dijual. Setelah disortir, udang dibekukan di freezer. Proses freezing ini bertujuan menjaga kualitas udang sebelum dikirim ke klien. Nah, kalau yang ini adalah proses packing udang ke dalam box. Tahap ini masih masuk ke departemen produk karena udang dipersiapkan agar siap dikirim dan dijual. Jadi, aktivitas pembelian sampai packing ini termasuk departemen produk karena semuanya berhubungan langsung dengan udang sebagai produk itu. Oke, kita masuk ke departemen jasa. Nah, ini adalah video dari gudang penyimpanan. Nah, untuk gudang ini, di dalamnya terdapat kolam dan freezer. Untuk fungsi kolam dan freezer ini udah aku jelasin di awal tadi kan. Jadi, kolam dan freezer itu masuk ke departemen produk, sedangkan gudang masuk ke departemen jasa. Walaupun udang ada di sini, gudang tetap termasuk departemen jasa karena fungsinya sebagai fasilitas penyimpanan. Kalau yang ini adalah nota pembelian udang dari nelayan. Dokumen ini penting untuk pencatatan dan administrasi biaya, sehingga masuk ke fungsi departemen jasa khususnya administrasi. Selanjutnya, ini adalah proses pengiriman box udang ke terminal. Aktivitas ini termasuk ke departemen jasa karena berkaitan dengan distribusi dan pengiriman produk. Ini adalah beberapa bukti pembayaran jasa pengiriman. Walaupun tidak menghasilkan produk secara langsung, biaya ini tetap menjadi bagian dari biaya usaha. Yang terakhir, ini adalah nota atau bukti penerimaan dari klien. Aktivitas ini termasuk departemen jasa karena berhubungan dengan layanan pelanggan dan administrasi. Departemen jasa memang tidak mengolah udang secara langsung, tapi perannya sangat penting agar produk bisa sampai ke pembeli. Dari bukti-bukti ini bisa dilihat kalau pembagian departemen produk dan departemen jasa itu benar-benar ada di dunia nyata. Dengan pembagian ini, usaha bisa lebih mudah mengelola aktivitas dan biaya secara sistematis. So, dari pembahasan ini bisa disimpulkan kalau konsep departemen produk dan departemen jasa itu fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai jenis usaha, termasuk di usaha pengepul udang ini. Nice. Sekian penjelasan dari aku, semoga video ini bisa membantu kalian memahami konsep departemen jasa dan departemen produk dalam akuntansi biaya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mata thank you, arigato thanks, yorobun. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya.
Love you guys. Udah, malu banget. Capek.